وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Cetek terus biar, cetek terus biar, cetek neh biar meneh. Di hadapan santri-santrinya, di hadapan santri-santrinya yang saat itu memakai lampu, bahasanya dulu tintir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan, keberkahan, tentunya nikmat-nikmat pemikiran yang sehat, yang waras, pemikiran bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kali ini kami akan sedikit kita mengenang masa lalu ketika kita saat menjadi pengurus atau menjadi orang-orang yang pendoktrin utama, memberikan pencerahan-pencerahan kepada jamaah, memberikan pencerahan-pencerahan pemantapan kepada jamaah, yang tak taunya adalah hanya sebuah doktrin, bukan pemantapan dalam masalah agama yang rahmatan lil alamin, tetapi hanya doktrin penguat golongan. Saat dulu kita sering memberikan atau nasihat tentang perantara agama misalnya. Selalu kita nasihatkan bahwa biasanya poin yang kedua kita bersyukur kepada para perantara agama, kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu kan kita seperti itu. Kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama'us shalihin. Lalu kita terakhir akan pasti menyebutkan dan pada putra terbaik Indonesia, kepada orang yang paling diagungkan. Dalam hal ini adalah pendiri atau pembawa golongan ini, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis ghafarullahu lah. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan semoga Allah menerima amal baiknya dan diangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ketika kita berbicara tentang masalah perantara agama dulu, kita tidak terlalu ngeh dengan mungkin misalnya Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, bahkan kenal aja enggak. Bahkan kita mengenal aja enggak. Bahkan akhir-akhir ini menyebut nama Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sebagai imam fiqih yang begitu mu'tabar, yang terkenal saja. Ada pemimpin panjenengan atau pemimpin kita dulu mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jahiliyah misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ucapan seperti itu sungguh karena ketidaktahuannya. Lah, tertujulah ketika kita menjelaskan tentang Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis dengan segala nun sewu istilahnya karomah atau bagaimana. Salah satunya adalah kita sering mendengar penasihat, bahkan kita menasihati sendiri. Jadi waktu itu misalnya tahun 1960-an, Bapak Haji Nur Hasan ghafarullahu lah, itu sudah memprediksi nasihat kepada mubalik muhajir yang ada di misalnya di pondok saat itu, bahwa nanti itu keningan beten mengko somben kuwi zamane cetek terus biar, cetek terus biar, cetek neh biar meneh. Di hadapan santri-santrinya, di hadapan santri-santrinya yang saat itu memakai lampu, bahasanya dulu tintir. Tintir, bahasanya lampu tintir. Nek Lamongan jenenge dilah ya. Kalau sini apa ya? Ya pokoknya tintir lah.
Nah, di hadapan santri-santrinya yang lugu-lugu, dia mengatakan bahwa nanti itu cetek biar. Lalu dimaknani santri-santrinya yang lugu-lugu, beliau, wah, ini seakan-akan listrik ini adalah sebuah dari hasil karomah Syekh Nur Hasan Al-Ubaidah, ghafarallahu lah. Jadi seakan-akan santri niku ora kepikiran bahwa niku sampeyan enak listrik, sehingga Bapak Haji Nur Hasan, Bapak HNH saat itu mempraktekkan nanti sampeyan wi cetek biar. Lalu akhir-akhir ini mengatakan para pengikutnya, "Loh, Mbah Yai iki mbiyen ngono kuwi, padahal mbiyen ora listrik." Bisa diikuti? Jadi seakan-akan adanya listrik itu adalah sebab ucapan beliau. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah, listrik itu tahun berapa sudah ada? Tahun 1800-an di Jakarta sudah ada. Nah, apalagi beliau pernah ke Mekah misalnya, maka tentunya di sana sudah ada. Maka beliau sedang bercerita. Jadi suatu saat nanti ada listrik di sini. Lalu para pengikutnya yang hulu, saya katakannya hulu itu yang sangat berlebihan, mengunggulkan beliau, maka beliau katakan bahwa inilah, wah biar ini wis tahu domong nih, rasanya biar ini cetek biar gitu. Lalu ada lagi nanti mubalik itu akan mabur, terbang ke sana kemari. Ya tentunya saat itu sudah ada pesawat. Tahun 1940-an aja Hiroshima Nagasaki berperang dengan Amerika saja sudah mengutus pesawat. Berarti Bapak Haji HNH, Bapak Haji Nur Hasan juga insya Allah sudah lebih tahu pesawat. Cuman para pengikut santri-santrinya saat itu belum tahu. Sebenarnya diberi kabar nanti sampean mau balik mabur rono, tugas rono. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Nah, saya tidak mengomentari tentang ucapan Mbah Yai HNH, saya tidak mengomentari itu. Artinya itu ucapan benar karena beliau sedang menjelaskan suatu saat itu ada seperti ini. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah itu dianggap sebuah karomah, sebuah ucapan-ucapan yang terbukti. Sebuah ucapan-ucapan beliau yang kemudian terbukti seakan-akan menjadi pembenaran. Oh, iki lho golongan iki paling bener. Soalnya somret iki gini. Parahnya lagi bukan hanya itu, bukan hanya ucapan Mbah Nur Hasan, mungkin misalnya Joyoboyo misalnya. Saya Joyoboyo itu siapa? Itu bukan nabi, ulamanya juga bukan. Kemudian menjadi standar bahwa nanti akan munculnya kebenaran di tanah Jawa, yaitu di sini. Lah, kemudian menjadi patokan. Ini yang perlu saya komentari dan saya buka akal waras dan akal sehat panjenengan semua. Jadi sudah ada listrik itu sudah ada sebenarnya sebelum tahun itu. Sebelum tahun 1960-an ketika Mbah Haji Nur Hasan menasihati, itu beliau sudah tahu sehingga dia mengatakan bahwa nanti cetek biar wi, cetek biar ini maksudnya listrik ya. Cetek biar wi somben bakal enek. Nah, orang-orang yang mendengar, wah iki hebat iki, somben enek ini lah, monggo. Mari kita berpikir, jangan hanya kita mengunggulkan hulu berlebihan. Boleh kita menghormat, boleh, dan kita harus menghormat. Apalagi bagi kita saat ini yang tidak tahu sepak terjang beliau. Kita hanya mendoakan, ghafarallahu lah, semoga Allah mengampuni dosanya dan kemudian semoga Allah mengangkat derajatnya, menerima amalannya. Tetapi yang kita komentari adalah ini menjadi bagian hulu para pengikut-pengikutnya. Sayang sekali jika agama hanya mengandalkan suatu hizbiyah hanya mengandalkan karomahnya dari sisi kepinteran. Misalnya dari sisi kepinteran seperti tadi dianggap bisa enggak memuliakan tentang masalah keilmuan. Misalnya dikatakan bahwa beliau pernah mengatakan bukan beliau ya, pengikutnya mengatakan bahwa hatam 49 hadis, lulusan Darul Hadis, apalagi pernah ditunjuk menjadi juru hukum di Mekah,
Kemudian hafal Quran dari belakang sampai depan, depan sampai belakang. Bahkan yang dulu lagi hafal hadisnya 40 hadis wi. Nah, mbok yo itu yang ditunjukkan. Bukan hanya karomah-karomah atau bukan hanya keilmuan-keilmuan yang bersifat ya takhayul malayan. Jadi malah saya khawatir nanti masuknya kepada takhayulan. Hanya takhayul saja. Nah, sampai ada cerita nggak masuk akal lah misalnya. Allahu alam, saya nggak tahu. Tapi mari sekarang itu zamannya zaman terbuka. Apalagi agama harus didasari, harus ada. Bagaimana orang bisa mengamalkan seperti ini tanpa ada dasarnya. Maka bagi para pengikutnya, mari cerita-cerita yang aneh-aneh di dalam jamaah, cerita-cerita yang aneh-aneh dalam jamaah itu jenengan harus tanda tanya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena sesungguhnya agama itu agama ilmu, agama Islam dibangun atas ilmu, bukan hanya atas kepercayaan mitos saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Insyaallah demikian, sedikit kita main cetek biar ceklek biar. Semoga ini menjadi sebuah pencerah bagi panjenengan semua, bisa terbuka akal pikirannya dan menjadikan sadar, bukan hulu kepada personal pada tokoh, tetapi kita benar-benar mengerti dan benar-benar belajar agama Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, demikian dari saya. Salam akal selamat, salam akal sehat, salam akal waras, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر